Halo Sobat MPP Jabar, selamat bertemu lagi di Pojok Cerdik, podcast cerita pendidikan. Podcast yang membahas seputar pendidikan khususnya di Jawa Barat. Pada episode kali ini kita sudah kehadiran Bapak Dani Setiawan. Pak, selamat ya. Beliau adalah Kepala Bidang Pak ya, Pendidikan Kabupaten Sumedang. Yang keduanya ada Pak Dodo. Pak Dodo ya. Assalamualaikum. Ya, beliau merupakan kepala sekolah ya Pak? Iya, di SDN Cimalaka 3. Cimalaka 3. Ya. Baik, beliau berdua nanti akan berbagi cerita ya Pak tentang bagaimana aktivitas, bagaimana program dan bagaimana peran dari Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dalam melakukan pemulihan pembelajaran yang disertai dengan ya contoh-contoh kasus, cerita menarik dan tips-tips yang diharapkan bisa menginspirasi bagi audiens dari podcast kita kali ini. Baiklah Pak Dani, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami hari ini. Bisakah Bapak jelaskan sekilas tentang program-program pemulihan pembelajaran yang sedang atau telah ya dijalankan di Kabupaten Sumedang, terutama tadi itu korelasi antara program-program ini dengan terjadinya peningkatan literasi dan numerasi yang cukup signifikan ya pada level SD di tahun 2003 itu kan 70,53% dan di tahun sekarang itu 84,3% kalau nggak salah. Bagaimana nih Pak? Apa upaya best practice dari Dinas sehingga bisa mencapai target yang wow seperti itu? Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan tentu saja merespons atas capaian yang kami raih pada tahun 2022. Pada waktu itu memang capaiannya tidak begitu baik karena pada waktu itu pasca pandemi COVID-19 dan kami segera melaksanakan pemulihan pembelajaran, diantaranya melalui penguatan atau pengembangan kompetensi guru melalui komunitas belajar dan mendorong tiap satuan pendidikan untuk membuat program terkait dengan penguatan literasi numerasi di satuan pendidikannya masing-masing. Itu yang sudah kami lakukan dan juga kami melakukan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan literasi dan numerasi ini, dan alhamdulillah hasilnya dapat kita lihat dari tahun ke tahun progresnya atau peningkatnya ya, lumayan signifikan. Begitu. Berarti ada dua ya Pak. Di sini saya melihat ada bagaimana guru diberdayakan, gitu kan, dan satuannya ya dioptimalkan juga. Nah, Pak Dodo, saya ingin betul kata tadi Pak Habib itu ada learning loss ya waktu COVID itu sehingga ada tantangan terutama di SDN Cimalaka 3 ini. Apa yang terjadi waktu itu Pak? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Memang betul seperti kita ketahui bahwa saat itu kita dilanda pandemi ya. Jadi untuk mengantisipasi pemulihan pembelajaran sejalan dengan bimbingan daripada Dinas Pendidikan, kita searah sejalan, kita melaksanakan pembelajaran di sekolah itu melalui beberapa pendekatan Pak. Terutama yang pertama kami khususnya di sekolah kami di Satuan Pendidikan SD Cimalaka 3 itu menggunakan pendekatan teks multimodal. Menarik ya. Apa itu Pak? Ya, teks multimodal itu pembelajaran menggunakan beberapa media, media seperti media gambar, media video ya, audio juga, atau audio visual. Dan pastinya buku bermutu gitu ya. Iya, seperti itu Pak. Jadi upaya learning loss itu Bapak coba antisipasi dengan teks multimodal sebagai solusi gitu. Iya, di antaranya seperti itu Pak. Nah, itu digunakan setelah pandemi ya Pak? Iya. Atau karena kan pas pandemi emang SD sekolah juga waktu itu enggak? Ya, sebetulnya Pak, sebetulnya untuk itu tidak waktu itu saja. Sebelumnya juga
kami memang di Soka melaksanakan ya? itu, tetapi untuk lebih fokus terhadap pemulihan pembelajaran setelah kita tadi lost learning kata Pak Kabid gitu, kami lebih difokuskan lagi, ditingkatkan lagi dalam rangka penerapan media pendekatan teks multimodal itu lebih utama maksudnya. Karena seperti kita ketahui dengan apalagi anak di usia SD Pak Kabid, jadi kalau kita seorang guru menyampaikan pembelajaran atau menjelaskan pembelajaran itu ketika memakai media atau alat peraga seperti gambar, audio visual itu lebih menarik dan anak itu lebih lebih responsif gitulah terhadap pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik Pak Kabid, tadi menarik juga ya, ada satu konsep muncul bahan ajar teks multimodal ya. Iya. Ada video katanya, ada buku audio ya Pak ya. Iya. Waktu COVID mungkin Bapak banyak ya video yang di-share ke orang tua, audio buat mendukung pembelajaran mandiri sehingga tidak terjadi learning loss ya. Learning loss. Mereka tetap belajar, meningkatkan literasi numerasinya. Nah ini Pak Kabid, saya dengar tadi Pak Kabid sudah istilahnya menginformasikan adanya kelompok belajar ya, Kombel. Kombel itu ada Kombel yang tingkat satuan dan ada Kombel yang tingkatnya daerah ya Pak ya. Nah itu bisa jelaskan Pak tadi bagaimana ada sinergis antara Kombel dengan tadi ya, bagaimana guru di SDN 3 Cimalaka kalau sekilas sangat terampil ya Pak menggunakan teks multimodal tersebut. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Di Kabupaten Sumedang ini memang ada 3 jenis Kombel Pak. Jadi yang pertama komunitas belajar dalam sekolah. Dalam sekolah betul. Beranggotakan guru-guru di satu sekolah. Betul. Kemudian yang kedua komunitas belajar antar sekolah. Dapat berupa KKG atau kelompok kerja guru yang ada di gugus dan juga mungkin di tingkat kecamatan. Betul. Dalam satu gugus itu kurang lebih terdiri dari 10 sekolah. Jadi guru-guru dari 10 sekolah tersebut berkumpul di wadah atau forum yang bernama KKG, yang itu kita kategorikan sebagai komunitas belajar antar sekolah. Antar sekolah, betul. Nah, kemudian ada juga komunitas belajar yang daring Pak di PMM. Di PMM ya. Itu juga ada komunitas belajar daring. Jadi kita kategorikan ke dalam 3 jenis Kombel. Gitu. Kemudian di Sumedang ini khususnya di jenjang sekolah dasar kami sudah mendata bahwa semua sekolah dasar sudah memiliki Kombel Pak. Bahkan setiap sekolah membuat SK pembentukan Kombel dan sudah kami terima gitu. Nah, setiap Kombel ini melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi guru sesuai dengan panduan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud, bahwa kegiatan Kombel ini menggunakan siklus inquiry Pak. Apalagi itu ya. Nah, siklus inquiry itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama refleksi awal, yang kedua perencanaan, yang ketiga implementasi, dan yang keempat evaluasi. Gitu. Nah, pada tahap refleksi awal ini setiap Kombel menganalisis capaian rapor pendidikan masing-masing. Bagaimana capaian literasi, numerasi berdasarkan indeks-indeks yang ada pada rapor pendidikan. Dan itu setiap sekolah kan berbeda-beda. Kalau lemahnya di mana, unggulnya di mana, mana yang harus diprioritaskan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, maka setiap satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk menggunakan strategi yang tepat. Salah satunya di SD Cimalaka 3 tadi menerapkan strategi tadi teks multimodal. Karena mungkin itu yang paling cocok untuk diterapkan di SD Cimalaka 3. Baik Pak Kabid, sebelum ke tahap kedua, saya ingin komplim ke Pak Dodo nih. Pak Dodo, betul apa yang dikatakan tadi Pak Kabid, bagaimana Kombel ya di satuan Bapak itu anggotanya kan para guru ya, para di satuan, kemudian Adi Pak ya dalam rangka peningkatan kompetensinya dan menggunakan pendekatan inquiry. Nah menarik nih Pak, bagaimana implementasi inquiry di SDN Cimalaka 3 dengan menggunakan teks multimodal itu bisa meningkatkan
literasi numerasi para murid Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang alhamdulillah Pak, untuk di Kabupaten Sumedang ini saya sangat acungan jempol ya. Karena di bawah kepemimpinan Pak Kabid SD, Pak Dani, terima kasih sudah mencetuskan program tadi yang bisa diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sumedang. Ya. Alhamdulillah untuk yang pertama yang pelopori oleh dinas itu ada 2 siklus Pak ya waktu itu. Ya, 2 siklus dulu. Apa itu? Tadi siklus pertama yang literasi Pak. Numerasi. Nah itu ya 2 siklus itu yang literasi dan numerasi. Kemudian untuk selanjutnya setelah ada program khusus dari dinas tersebut, maka kami Kombel, alhamdulillah kami sudah terbentuk juga Kombel di sekolah SD Cimalaka 3, namanya Kombel Berkah Pak. Alhamdulillah. Jadi setiap sekolah punya nama Kombel masing-masing Pak. Alhamdulillah Pak ya. Kebetulan nama Kombel di Satuan Pendidikan SD Cimalaka 3 itu adalah Kombel Berkah namanya. Berkah itu singkatan daripada berorientasi, pelayanan, kreatif, aktif, dan harmonis itu Pak, barangkali. Ya. Jadi jelas ya, salah satunya adalah tadi bagaimana sekolah bisa melayani terjadinya peningkatan literasi dan numerasi ya. Iya. Supaya istilahnya menghasilkan pendidik yang kreatif ya dan aktif juga. Baik, terima kasih Pak Dodo. Sama-sama. Pak Kabid lanjut ya. Tadi baru tahap pertama. Nah, tahap kedua apa tuh Pak dari pendekatan inquiry yang menjadi inovasi dari Kab Sumedang dalam meningkatkan literasi dan numerasi di tingkat SD ya Pak ya? Ya. Baik, dalam siklus inquiry tadi, tahap pertamanya tadi sudah refleksi awal, betul. Setelah itu memasuki pada tahap perencanaan. Ya, perencanaan. Apa itu Pak? Dan ini tahap yang menurut saya paling penting ya, karena ada sebuah adagium, if we fail to plan, we plan to fail. Jadi kalau kita gagal dalam membuat rencana, maka kita merencanakan kegagalan. 80% keberhasilan itu ditentukan oleh perencanaan ya Pak, betul ya. Makanya dalam tahap ini guru-guru kita dorong untuk secara bersama-sama menyusun rencana pembelajaran Pak. Ya. Tentu saja rencana pembelajaran sesuai siklusnya. Maka tadi seperti disampaikan, kita punya 2 siklus Pak. Siklus yang pertama untuk literasi, ya siklus kedua untuk numerasi ya. Nah, pada perencanaan ini tentu saja guru-guru di setiap sekolah merencanakan yang selain untuk pembelajaran biasa, tapi juga pembelajaran yang nantinya akan diobservasi oleh guru-guru yang lain pada saat implementasi. Jadi ada saling belajar gitu ya. Guru-guru yang aktif di Kombel juga ya Pak, bergabung di Kombel ya. Semua harus ikut di Kombel. Di Kombel, oke. Tahap ketiga apa Pak? Nah, yang tahap ketiganya adalah implementasi. Implementasinya, oke. Nah, pada implementasi ini dilakukan proses open lesson Pak. Apa itu Pak? Jadi buka kelas. Jadi guru di kelasnya menghadirkan guru lain untuk mengobservasi pembelajaran. Sehingga nanti para pengamat atau observer ini, guru-guru di luar guru model, nantinya setelah pembelajaran dapat memberi masukan sebagai bahan refleksi ya. Kekurangan apa yang terjadi saat pembelajaran, kemudian lesson learn apa yang bisa didapat oleh para guru yang lain yang sebagai observer untuk dapat diterapkan di kelasnya. Baik. Pak Dodo ada betul di kelas di KST Bapak juga itu? Cimalaka 3. Implementasinya ada sharing antar guru, ada saling menilai tadi Pak ya? Ada refleksi. Bagaimana Pak aktualisasinya di Cimalaka 3 itu? Ya, terima kasih Pak. Memang betul sewaktu diluncurkan program itu ya, di kami di sekolah, khususnya di sekolah kami itu langsung bergerak. Dan seperti yang dikatakan Pak Kabid tadi, betul tahapannya seperti itu. Kami alhamdulillah sudah laksanakan. Dan sekarang mungkin yang berbeda adalah materinya Pak. Kalau yang dulu, yang 2 siklus itu materinya kita diarahkan dari dinas ya Pak. Betul. Jadi keseluruhan sekabupaten mungkin sama waktu itu. Pada tahap awal kita seragam ya, sebagai pemancing barangkali ya Pak. Selanjutnya diserahkan ke. Ya, alhamdulillah ada respon dengan baik, khususnya di sekolah saya di Satuan Pendidikan SD Cimalaka 3. Sekarang dilanjutkan dengan fokus materinya, kita mengambil sejalan dengan yang ada di aplikasi di PMM. PMM ya. Ya, baik.
Pak Kabit sangat menarik. Tadi selain terjadinya kolaborasi di antara guru pada tingkat satuan pendidikan dengan ketiga jenis komal tadi ya Pak ya, ternyata ada nggak istilahnya guru itu mendapatkan reward ya, bukan dalam bentuk poin, tapi dalam bentuk koin untuk keterpenuhan angka kreditnya melalui aktivitas mereka, keterlibatan mereka di komal tersebut Pak. Baik, pengalaman kami di Kabupaten Sumedang sebagai bentuk penghargaan atas aktivitas para guru melaksanakan pembelajaran dan kolaborasi di komunitas belajar, kami berkoordinasi dengan BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk bagaimana caranya memberi penghargaan dengan mengkonversi kegiatan Kombel ke dalam JP, ke dalam jam pembelajaran, sehingga dari 10 kegiatan yang dilaksanakan 10 pertemuan yang dilaksanakan di satuan pendidikan tersebut, di Kombel tersebut, dikonversi sehingga para guru ini mendapat sertifikat dari BKPSDM sebanyak 32 jam pelajaran. Besar juga itu. Iya, betul. Sebagai pengembangan kompetensi pada jalur Community of Practices, betul. Atau Kombel itu. Jadi alhamdulillah karena BKPSDM sebagai OPD yang concern terhadap peningkatan sumber daya manusia. Oke. Jadi selain kolaborasi di antar sektor pendidikan juga ternyata ada ya lintas sektor ya. Iya, betul. Pak Dodo betul seperti itu guru-gurunya? Iya Pak, persis apa yang dijelaskan oleh Pak Kabit tadi, kami melaksanakan di satuan pendidikan masing-masing, khususnya di SD Negeri Cimalaka 3. Setelah kita melaksanakan 10 pertemuan, itu terakhir kita semua guru secara otomatis itu diberikan penghargaan, yaitu sertifikat yang dari dinas ya? Dari BKPSDM, dari BKD itu, ya, BKD ya. Dan nanti itu bisa digunakan untuk pemenuhan angka kredit yang dimasukkan di pengelolaan kinerja yang ada di PMM, Pak. Jadi nyambung ya. Nyambung, Pak. Alhamdulillah. Bagus sekali itu. Dicetuskan oleh dinas, kita pelaksanaan di lapangan dilaksanakan. Kemudian akhirnya Bapak Ibu guru juga mendapat penghargaan berupa sertifikat gitu Pak. Jadi alhamdulillah gitu ya. Sebagai sistem barangkali ya, satu sistem barangkali. Namun tidak semua Pak, karena yang akan diberi sertifikat itu hanya yang dapat menunjukkan evidence. Apa itu Pak? Evidence itu. LK yang sudah diisi, lembar kerja ya, lembar kerja. Dan foto-foto kegiatan, foto-foto hadir, laporan kegiatan. Apabila guru dapat memenuhi evidence tersebut yang diunggah di LMS, maka nanti tim memverifikasi apabila memenuhi syarat, baru nanti yang bersangkutan akan diberi sertifikat. LMS lah, Learning Management System. Apa namanya Pak itu? Di Kabupaten Sumedang ada Learning Management System yang bernama Sumedang Simpati Academy. Sumedang Simpati Academy. Wah, sangat menarik sekali ya. Itu sejak tahun berapa tuh Pak? Platform digital ini mulai ada sejak tahun 2021. 21, berarti udah 3 tahun keempat atau ketiga ini ya. Masih ada, masih aktif Pak? Masih aktif. Jadi ASN di Kabupaten Sumedang mengikuti pelatihan secara online itu melalui platform tersebut. Oke, jadi itu ya, upaya kembali ya bagaimana Dinas Pendidikan terus ya mencoba berbagai macam cara untuk meningkatkan kompetensi guru ya Pak ya, supaya menjadi semacam trigger terjadinya peningkatan literasi dan numerasi bagi peserta didik ya. Pak kami kembali tadi setelah tahap pelaksanaan, tahap terakhir dari inquiry itu apa Pak? Baik, tahap keempat dari siklus inquiry ini adalah tahap evaluasi. Jadi setelah tadi refleksi, kemudian perencanaan, implementasi, saatnya guru-guru melakukan evaluasi. Jadi guru-guru dipimpin oleh kepala sekolah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini menggunakan
indikator-indikator atau instrumen yang ada pada panduan optimalisasi yang diterbitkan oleh Kemendikbud ya. Jadi ke pusat ngacunya ya, tetap ya. Nanti diketahui aspek-aspek mana yang masih harus ditingkatkan, aspek-aspek mana yang sudah terpenuhi. Jadi bahan evaluasi bagi setiap Kombel untuk terus meningkatkan aktivitas yang ada di Kombel masing-masing. Oke. Baik, jadi inquiry ini yang pertama tahap apa tadi Pak Kabid? Refleksi. Yang kedua rencanaan, yang ketiga implementasi, dan yang keempat evaluasi. Pak Dodo, apa nih dampak yang Pak Dodo lihat ya sebagai kepala sekolah dari penggunaan 4 siklus dan inquiry ini? Apa yang Bapak bisa observasi, yang Bapak amati setelah para guru di Kombel ya, di SDN 3 ini menggunakan pendekatan inquiry tadi? Iya, terima kasih Pak. Memang betul. Jadi ketika kita melaksanakan tahapan-tahapan tadi di dalam prosesnya, bahwa kelihatan di sana antara guru model dan bapak ibu guru yang lain sebagai observer nanti bisa sharing apa yang menjadi kelemahan kita di dalam pembelajaran. Akhirnya pada akhirnya si guru model itu bisa menerima atau saling mengisi apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang harus ditingkatkan, sehingga jadi nantinya punya bahan masukan untuk guru-guru yang lain, bapak ibu yang untuk lebih meningkatkan lagi gitu, secara bersama-sama. Kompetensinya ya. Ya, mereka kompetensinya itu Pak. Nah, sangat menarik sekali ya. Tadi di Sumedang ini ada penggunaan pendekatan inquiry. Bapak di satuan juga ada penggunaan teks multimedia. Teks multimodal. Iya. Didukung oleh LMS Learning Management System. Apa namanya Pak? Sumedang Simpati Akademik, dan masih aktif ya sampai sekarang, bahkan dijadikan sebagai platform ya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru melalui online di Sumedang. Keren sekali ya Sumedang ini Pak. Nah, kembali ke belakang nih Pak, saya dengar dulu itu ada yang namanya program TLC ya. Sebelum ke sini ya, ada TLC, ada gasing, terus ada apa lagi tuh program yang e-mobile semacam pustaka gitu. Itu bagaimana Pak keberadaannya? Baik, untuk TLC atau Territory Learning Community itu digagas oleh Pak Kepala Dinas. Sekarang masih kan? Masih. Atau bertransformasi? Secara teknis masih ada yang melaksanakan, tapi itu kegiatan tersebut dilaksanakan menjawab kekurang efektifan pembelajaran pada saat pandemi Pak. Karena pada waktu itu kan sekolah ditutup, istilahnya lockdown pada waktu itu. Nah, sehingga pada waktu itu dibuatlah sebuah program yang bernama TLC atau Territory Learning Community. Pembelajaran yang merupakan outdoor learning lah, kira-kira outdoor learning yang lebih banyak belajar dari lingkungan sekitar peserta didik. Bahkan pada program tersebut masyarakat terlibat dalam untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Nah, kemudian dalam TLC ini juga Dinas Pendidikan mengadopsi sebuah konsep bahwa semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Bahkan ditambah dengan semua aktivitas adalah belajar. Sehingga siswa tetap belajar pada situasi apapun, termasuk pada waktu itu pada saat pandemi. Jadi menarik sekali ya. Jadi saat itu bukan merupakan hal yang tiba-tiba gitu ya. Tapi pandemi itu membuat kita kreatif, membuat kita berkolaborasi, dan pada waktunya bisa menghasilkan suatu inovasi ya Pak, mendorong inovasi dari KP Sumedang menggagas TLC ini. Selain TLC ada apa lagi dulu Pak? Baik, kami juga melakukan ini Pak, perencanaan berbasis data ya. Dalam perencanaan berbasis data itu kan ada yang disebut dengan IRB. Jadi kita mengidentifikasi rapor pendidikan Kabupaten Sumedang, kemudian merefleksi ternyata
data capaian numerasi kami Ya, waktu itu tahun 2022 itu hanya di 42,31 Pak, 42,31 dan itu masih pada kategori sedang. Jadi bahkan belum mencapai kompetensinya. Ya. Nah, kemudian pada tahun 2023 juga baru mencapai 53,61. Nah, kami berupaya bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Indonesia Jaya di bawah binaan Profesor Yohanes Surya pada waktu itu. Kami melakukan kerjasama dan melatih 26 master trainer Pak, guru yang kami pilih untuk dilatih bersama 52 peserta didik. Nah, setelah master trainer tersebut dilatih, kemudian didiseminasikan kepada guru-guru yang lain di 26 kecamatan. Alhamdulillah, gasing atau pandai berhitung dengan metode gampang, asik dan menyenangkan ini sudah diterapkan di semua SD di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah hasilnya capaian numerasi kita di Kabupaten Sumedang meningkat dan sekarang sudah pada angka 79,54 atau pada kategori baik. Sekarang. Selain gasing, Pak Kabid masih ada program-program inovatif dan kreatif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam rangka upaya meningkatkan literasi numerasi. Baik, Dinas Pendidikan juga memprogramkan satu nama yaitu Cantik Perkasa. Cantik Perkasa, Cantik Perkasa ya. Singkatan dari cerdas, nyunda, eksotik, dengan pendidikan berbasis kasih sayang. Wah, ini bagus ya. Diilhami dari almarhum Ibu EN, UN. pejuang pendidikan yang berasal dari Kabupaten Sumedang yang sempat mendapat penghargaan dari Presiden SBY pada waktu itu. Bu En itu dia ini ya. Dia sakit ya. Pendidik dalam kondisi sakit tapi ya? Masih tetap berjuang untuk mengajar kepada anak-anak di sekitar lingkungannya. Baik. Kemudian kami juga mengadopsi itu melalui Cantik Perkasa tadi, yaitu sebuah strategi transformasi budaya mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui sinergitas ilmu pengetahuan atau kurikulum dengan kearifan lokal Sumedang. Kearifan lokal Sumedang. Dan Sumedang ini adalah kota budaya dengan julukan Sumedang Puseur Budaya Sunda. Nah, jadi sebenarnya ini kaya dengan sejarah Sunda itu ya. Ya, budaya lokal, budaya setempat yang ini diangkat dalam program Cantik Perkasa agar para peserta didik juga ikut mengapresiasi adanya kearifan lokal di Sumedang. Pak punya poster Bu En kan di sekolah? Kebetulan belum ada di sekolah. Wah, ini menarik kan dari kearifan lokal. Jadi Bu En itu kan itu apa? Asli. Tokoh lokal itu kan bukan hanya ini. Apalagi Cimalaka, Pak. Menarik juga, Pak. Coba apa jadi inisiator untuk menempel poster Bu En itu kan? Iya kan, meningkatkan literasi sejarah terutama ya Pak. Seperti itu. Benar ya Pak Kabid? Karena tadi kearifan lokal itu bukan hanya cerita, bukan hanya legend, bukan hanya produksi. Tokoh masyarakat pun, apalagi tadi ada penghargaan dari Presiden, wah tuh tokoh daerah, tokoh pendidikan bisa menginspirasi ya, terutama bagi guru-guru lainnya. Baik Pak Dodo, tadi sudah kita dengarkan secara gamblang dan luas sekali ya dari Pak Kabid mengenai berbagai upaya program-program inovasi yang kreatif yang Dinas Pendidikan untuk terus mempush ya terjadinya peningkatan literasi dan numerasi Kabupaten Sumedang. Nah saya ingin tahu nih upaya apa yang paling maksimal ya di SDN 3 Cimalaka ini untuk tadi sama-sama sinergis dengan Dinas Pendidikan menuju tadi terus meningkat. Mungkin tahun 2025 bisa mencapai 100% ya di dalam pendidikan. Mungkin ya. Apa saja nih Pak yang upaya sekolah nih? Terima kasih Pak. Tadi kami sudah menjelaskan yaitu tentang pendekatan yang digunakan dalam rangka mendukung program peningkatan literasi dan numerasi itu Pak, perpaduan antara pendekatan teks multimodal dan lingkungan karya teks. Yang tadi di awal disinggung ya? Yang tadi di awal disinggung, di mana untuk lingkungan karya teks yaitu yang media yang menggunakan
bahan bacaan seperti buku, koran, majalah itu menjadi sebagai alat pembelajaran di dalam rangka untuk menarik minat siswa di dalam pemenuhan nantinya menuju peningkatan literasi gitu Pak. Jadi di sekolah kami khususnya setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai kita dibiasakan sebagai pembiasaan Pak, yaitu membaca 15 menit lah sebelum masuk gitu dalam rangka tadi peningkatan literasi membaca itu Pak. Oke, jadi ada pembiasaan juga ya? Ada Pak, ada pembiasaan 15 menit sebelum masuk gitu. Kelas berapa itu? Semuanya. Kita diarahkan semuanya Pak. Semuanya. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 dan itu memang temanya mungkin materinya atau bahannya mungkin yang berbeda menurut tingkatan gitu Pak. Kemampuan anak gitu. Sungguh luar biasa berbagai macam program inovatif dan kreatif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, kemudian diinformasikan ya Pak di satuan-satuan pendidikan terutama pada level SD, sehingga program-program tersebut bisa menjadi katalisator terjadinya peningkatan tingkat literasi dan numerasi di Sumedang. Nah, bagaimana Pak kalau pengalaman Bapak ya, Pak Kabid terutama Pak Kabid dulu nih, respon masyarakatnya? Kan seperti kita ketahui, pendidikan itu di pusat ya, ada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat. Nah, bagaimana respon masyarakat ketika program-program inovatif berhasil meningkatkan tadi literasi dan numerasi anak-anaknya? Alhamdulillah, respon dari masyarakat, respon dari pimpinan kami sangat positif, sangat mendukung. Apalagi setelah adanya rilis di rapor pendidikan bahwa upaya-upaya yang kami lakukan membuahkan hasil, yaitu meningkatnya capaian-capaian pada rapor pendidikan, baik pada aspek literasi, numerasi, karakter, kemudian kualitas pembelajaran, dan iklim keamanan yang ada pada rapor pendidikan semuanya mengalami kenaikan. Nah, khusus untuk iklim keamanan, ada juga upaya yang kami lakukan Pak dalam rangka meningkatkan keamanan atau kenyamanan peserta didik. Ya, betul. Apalagi berdasarkan data dari Dinas Perlindungan Anak bahwa angka bullying, kemudian kekerasan itu cukup mengkhawatirkan lah begitu. Di Sumedang tinggi Pak. Di Sumedang angkanya ya lumayan ya. Tapi ada yang dilaporkan, ada juga yang tidak. Oleh karena itu, seiring dengan episode Merdeka Belajar dari Kemendikbud, yaitu episode 25 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan memiliki prakarsa atau inisiatif untuk membuat sebuah aplikasi Pak, namanya iPelita Mobile. iPelita Mobile. Ada lagi ya inovasi yang ternyata apa itu Pak? Jadi melalui aplikasi ini masyarakat khususnya peserta didik dan guru dapat segera melaporkan apabila terjadi indikasi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bisa di-download Pak? Bisa melalui Play Store. Ada ya? Ya, dari Play Store. Hebat. Sehingga apabila terjadi tindak kekerasan, kapanpun, dimanapun dapat melaporkan melalui aplikasi ini. Bahkan apabila pada posisi terdesak, kami siapkan panic button yang apabila ditekan, maka tim kami dari Satgas sudah siap untuk menindaklanjuti. Gitu ya, ada unit reaksi cepatnya. Berarti ada kerjasama dengan itu nggak pihak lain Pak, kepolisian, dinas sosial, KPA juga itu kan? Ada itu ditangani secara bertahap Pak. Kalau bisa diselesaikan oleh secara internal, kami selesaikan. Namun apabila perlu diselesaikan secara internal oleh pihak-pihak yang lain, maka akan kami rekomendasikan. Eksternal ya maksudnya. Eksternal. Oke, ada lagi nih seru ya iPelita Mobile. Hanya barangkali Pak, ini
untuk sementara masih diterapkan di jenjang SMP dulu. SMP dulu, ya. Memang udah mulai terjadi dan mulai baper tuh SMP biasanya. Kalau SD kan berantem bisa damainya cepat. Udah mulai SMP itu tingkat usia remaja itu udah mulai baper, pakai hati dan lain-lain. Memang pas pada SMP itu. E-Mobile Pelita ini bisa connect dengan siapa warga nggak, Pak? Kalau siapa warga memang itu yang provinsi ya. Betul. Kalau di kita justru kalau platform di Kabupaten Sumedang itu namanya Tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Apa jawabannya sama warga? Ada lagi tes Sumedang. Jadi ini bagian dari bentuk pelayanan kami. Platform juga. Jadi kalau Tahu Sumedang mah kumpulan dari platform-platform yang ada di dinas-dinas di Kabupaten Sumedang. Tahu Sumedang ya. Kebakaran atau ada apa saja itu di Tahu Sumedang. Sama itu juga melalui Playstore. Jadi Pelita Mobile connected dengan Tahu Sumedang ya, secara umumnya ya, secara umum. Bahkan kita ada yang berbasis WA, berbasis aplikasi sejuta umat. Apa itu? Namanya Wakepo. Wakepo. Saya kira Wakunca. Waktu kunjung Pak Dodo katanya. Di bagaimana sudah menggunakan tadi berbagai macam aplikasi tersebut atau mengenalkan kepada pesertanya, walaupun tingkat SMP ya Pak. Tapi kan orang tua juga harus tahu dong minimal ya. Iya Pak. Ada Pak usaha Bapak di sekolah mengenalkan berbagai macam tadi program? Ya tentu saja kita sejalan Pak dan seiring dengan imbauan dari program kabupaten Pak. Yang terutama kita yang dilaksanakan oleh kita, pertama kita sosialisasi di satuan pendidikan dulu. Semua warga yang ada di sekolah, kemudian kita koordinasi juga dengan pihak komite Pak, dengan orang tua, dengan program pencegahan kekerasan tadi di anak sekolah. Kita tindak lanjuti dengan sebuah SK Pak, dibuatkan SK ada tim ya Pak. Ya, jadi ada petugas maksudnya Pak, ada petugas walaupun di sekolah dasar itu tidak ada petugas khusus Pak, jadi guru itu guru juga gitu lah yang bekerja. Kita bentuk tim pencegahan kekerasan di sekolah. Kemudian kita koordinasikan ke orang tua masing-masing, ke orang tua peserta didik. Lanjut kita berusaha lagi Pak di sekolah, memang walaupun belum maksimal, ditambah dengan poster-poster itu yang segitu Pak, kembali lagi ke tadi lingkungan karya situ ya, multi mada itu ya. Jadi dia sebagai alat juga nilai-nilai regulasi aturan ya. Kita tempel di di dinding yang kira-kira dapat disimak atau dapat dilihat secara lugas oleh para warga gitu Pak. Bahwa juga ya semacam iklan atau apa ya, bahwa tidak ada kekerasan di sekolah. Ajakan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena memang tadi ya Pak, perilaku tidak kekerasan itu pertama itu tidak bisa kita prediksi kapan terjadi. Betul Pak. Betul. Yang keduanya memang perlu ada upaya kuratif Pak, dari satuan, dari keluarga. Dan alhamdulillah ya tadi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang ya, selain sebagai bentuk manifestasi dari menciptakan lingkungan yang aman di dalam pendidikan itu ada ya aplikasinya juga ya. Tahu Sumedang itu saya kira tahu makanan Pak. Jadi aplikasi yang hebat, yang multi juga itu ya, multi aplikasi di sana ya. Baik Pak Kabid, Pak Rodo, terakhir nih ya, apa harapan saya ke Pak dulu lah ya, Pak dulu nih Pak. Harapan Pak Rodo nih ya terkait dengan masa depan pendidikan di Kabupaten Sumedang ini. Mohon maaf nih Pak, bentar lagi 2045 itu kita akan memasuki bonus demokrasi. Ternyata dari sekarang banyak sekali skeptis ya Pak, apakah nanti akan generasi emas atau generasi cemas. Ya kan, apalagi Pak Hulu nih di SD yang langsung bersentuhan dengan generasi alpha ya. Iya betul Pak. Anak-anak yang sudah terconnected dengan TikTok, dengan IG dan lain-lain. Dipastikan ada semacam usaha Bapak bagaimana nih harapan supaya ya tadi tidak tergerus ya anak-anak kita apalagi ada tadi ya mereka harus paham juga, kenal juga kearifan lokal, sementara budaya luar
sangat menjajah ya kebudayaan kita. Apa nih Pak harapan ke depan nih Pak? Iya Pak, terima kasih. Sebenarnya memang kekhawatiran kita Pak yang ada di dunia pendidikan, apalagi tahun-tahun kemarin kita dilanda dengan COVID-19, adanya semacam penurunan atau degradasi moral barangkali Pak, yang saya khawatirkan beda dengan anak-anak dulu, para anak sekarang karena sudah terkontaminasi dengan tadi masuknya karakternya beda ya luar ya dengan IT, dengan kecanggihan alat hubungan. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah mental karakter anak itu, yang pada akhirnya kita pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua Pak, supaya kita dapat meminimalisir pengaruh-pengaruh luar yang negatif itu oleh anak itu. Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk masa depan di pendidikan di Kabupaten Sumedang ini? Ya, terima kasih Pak. Harapan saya selaku pendidik yang khususnya di Satuan Pendidikan SD Negeri Cimalaka 3, yaitu program-program pemulihan pembelajaran ini yang diluncurkan oleh pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi anak-anak di Kabupaten Sumedang, khususnya di Satuan Pendidikan SD Cimalaka 3. Itu barangkali Pak. Selanjutnya supaya pendidikan yang ada di Kabupaten Sumedang ini terus berkembang dan menjadi lebih berkualitas, sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter sesuai dengan jargon Dinas Pendidikan, yaitu cerdas perkasa itu Pak. Cantik perkasa. Cantik perkasa. Cantik. Kalau jargon Sumedang apa? Sehati. Sehati. Sekarang sehati ya. Apa itu Pak? Sehat, agamis demokratis. Dan demokratis. Ya, jadi bagaimana pemulihan pembelajaran dan inovasi-inovasinya tadi bisa ya Pak ya menciptakan karakter warga masyarakat Sumedang yang sehati dan embrionya di tingkat SD. Iya betul Pak. Iya betul. Pak Kabid, silakan terakhir apa nih harapan Pak Kabid ya terkait dengan masa depan pendidikan di Kabupaten Sumedang yang ya Pak Kabid tahu sendiri ya, bukan lagi generasi kita ya Pak, beda generasinya, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih inovatif dan adaptif terutama. Silakan Pak Kabid. Baik, saya sepakat dengan Pak Kepala tadi yang menyampaikan bahwa harapannya kita dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Namun tentunya ini perlu sinergitas dari semua stakeholders, pemangku kepentingan, untuk bahu-membahu bergotong royong bagaimana mewujudkan cita-cita tersebut. Kami dari Dinas Pendidikan memiliki peranan untuk mengelola pendidikan di Kabupaten Sumedang, namun tentu sekolah sebagai ujung tombak kegiatan pendidikan memiliki tugas yang tidak mudah untuk mencetak para lulusan sesuai dengan keinginan kita, yaitu generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di tengah situasi sekarang ini yang sangat menantang. Namun kami berharap mudah-mudahan kita semua bisa menghadapi ini semua, dan pendidikan khususnya di Kabupaten Sumedang bisa senantiasa meningkat capaiannya, dan mutu pendidikan di Kabupaten Sumedang terus lebih baik. Oke, terima kasih Pak Kabid ya. Pak Dodo, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Tadi Pak Kabid informasikan ya berbagai macam inovasi kreatif. Pak Dodo juga tadi mencontohkan bagaimana implementasi dari berbagai macam program-program dalam rangka pemulihan generasi dan numerasi di Kabupaten Sumedang ini. Saya berharap nih Pak Kabid, Pak Dodo, podcast kita kali ini bisa menjadi inspirasi ya
bagi kabupaten lainnya di Jawa Barat maupun di satuan-satuan pendidikannya supaya tadi lah minimal bisa mengadopsi ya. Minimal saja bisa berpikir kreatif dan minimal ada semacam motivasi ya, untuk tadi jangan lelah untuk melakukan pemulihan pembelajaran karena bagaimanapun juga pasca pandemi ini masih terasa ya, learning loss itu masih ada. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Siap, Pak.